Salam pemirsa CBN Indonesia dimanapun Anda berada, senang sekali kita boleh bertemu kembali dalam acara pembacaan buku Yesus Nama di Atas Segala Nama. Dan pada saat ini kita sudah memasuki halaman ke-156 dengan judul Pesuruh Surga. Dan saya undang pemirsa di rumah untuk kita boleh sama-sama membuka Alkitab kita di dalam Kejadian 32 ayat 26. Lalu kata orang itu, "Biarkanlah aku pergi karena fajar telah menyingsing." Sahut Yakub, "Aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku." Pengalaman Yakub selama pergumulan dan penderitaannya itu menggambarkan ujian yang akan dialami oleh umat Tuhan sebelum kedatangan Kristus yang kedua kalinya. Nabi Yeremia dalam khayalnya yang suci memandang kepada saat tersebut dan berkata, "Telah kami dengar jerit kegentaran, kedahsyatan, dan tidak ada damai. Mengapakah setiap muka berubah menjadi pucat? Hai, alangkah hebatnya hari itu, tiada taranya. Itulah waktu kesusahan bagi Yakub, tetapi ia akan diselamatkan daripadanya." Yeremia 30 ayat 5-7. Kita tahu bahwa pergumulan Yakub itu bahwa di saat ia sedang bergelut dengan malaikat Tuhan itu, dikatakan ia berusaha untuk melakukan semaksimal mungkin. Bahkan dikatakan juga ketika orang itu sebentar akan pergi karena dikatakan fajar telah menyingsing, Yakub tidak mau melepaskan orang tersebut sebelum orang tersebut memberkati Yakub itu sendiri. Dan di sini juga dikatakan pengalaman Yakub selama pergumulan dan penderitaannya itu menggambarkan ujian yang akan dialami oleh umat Tuhan sebelum kedatangan Kristus yang kedua kalinya. Jadi bagaimana di sini dikatakan bahwa pergumulan daripada Yakub ketika ia tahu akan setiap dosa yang ia telah lakukan, yang ia rasa belum selesai, ia memohon ampun kepada Tuhan. Dan dosa itulah yang terus dia ingat-ingat kembali, karena itulah yang selalu muncul di pikirannya. Itulah ujian yang akan dialami oleh umat-umat Tuhan juga. Dosa-dosa kita yang telah kita lakukan di masa lalu, itu akhirnya akan kembali muncul. Dan itulah yang akan membuat kita bertanya, apakah kita akan diselamatkan oleh Tuhan? Karena kita tidak tahu apakah Tuhan sudah mengampuni setiap dosa kita. Jadi bagaimana kembali diingatkan kepada kita, bahwa ketika kita masih diberikan waktu oleh Tuhan untuk memohon ampun atas setiap dosa yang telah kita lakukan. Bahkan di sini juga dikatakan untuk setiap kesalahan-kesalahan yang kita sudah lakukan di masa yang lalu. Di saat itulah kita bisa datang kepada Tuhan, memohon ampun kepada Tuhan. Kita mau untuk datang bertobat kepadanya, maka Tuhan pun akan mengampuni setiap dosa kita. Dan yang bisa kita lakukan adalah ketika kita sudah datang kepada Tuhan, kita mau bertobat dan kita jangan mengulangi akan kesalahan kita kembali. Dan di sini juga dikatakan Nabi Yeremia di dalam khayalnya yang suci memandang kepada saat tersebut dan berkata, "Telah kami dengar jerit kegentaran dan kedahsyatan dan tidak ada damai." Mengapa kita bisa merasa ketakutan? Tentu saja karena kita telah melakukan sebuah kesalahan. Kita merasa tidak aman, kita merasa tidak ada damai dalam kehidupan kita. Karena kita tahu bahwa damai yang sejati itu kita bisa dapatkan hanya berasal daripada Tuhan. Mempunyai hubungan yang dekat dengan Tuhan, itulah yang membuat kita mempunyai kedamaian itu. Dan di sini juga dikatakan bahwa mengapakah setiap muka berubah menjadi pucat? Hai, alangkah hebatnya hari itu, tiada taranya. Itulah waktu kesusahan bagi Yakub, tetapi ia akan diselamatkan daripadanya. Jadi bagaimana sama seperti Yakub yang sampai pucat mukanya, tetapi dikatakan Tuhan tidak membiarkan Yakub untuk berdiri sendiri. Bahkan di sini Tuhan menyelamatkan dia. Jadi bagaimana itu juga menjadikan pengharapan bagi kita bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Ketika kita mau datang kepadanya, Tuhan pasti akan memberikan kesempatan kepada kita. Tetapi kita harus ingat, Tuhan memberikan kasih itu tidak akan selamanya. Tuhan itu memang begitu pengasih, tetapi kasih itu tidak akan menutupi hukum yang Tuhan sudah berikan. Jadi bagaimana kita tidak bisa merasa kita dikasihi oleh Tuhan lalu kita mengabaikan hukum-hukum Tuhan. Justru karena kita melihat kasih Tuhan itu, kita mengasihi dia juga, maka kita akan menuruti segala hukum yang Tuhan sudah berikan, karena itu adalah untuk kebaikan kita sendiri. Dan di sini juga dikatakan apabila Kristus menyelesaikan pekerjaannya sebagai perantara bagi manusia, maka masa kepicikan ini akan mulai. Pada saat itu urusan setiap jiwa telah ditetapkan dan tidak ada lagi darah tebusan yang akan menyucikan manusia dari dosa. Apabila Yesus meninggalkan kedudukannya sebagai perantara manusia di hadapan Tuhan, ucapan yang hikmat itu akan diadakan. Barang siapa yang berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Barang siapa terus berbuat cemar, biarlah ia terus cemar. Dan barang siapa yang benar, biarlah ia terus berbuat kebenaran. Barang siapa yang kudus, biarlah ia terus menguduskan dirinya.
Wahyu 22 ayat 11. Jadi bagaimana di sini dikatakan bahwa ada masanya ketika Yesus harus meninggalkan masa jabatannya, yaitu sebagai perantara bagi umat manusia. Dan di saat itulah kita sudah tidak bisa lagi untuk memohon ampun atas setiap kesalahan kita. Karena dikatakan yang jahat akan semakin jahat, yang cemar akan semakin cemar. Tetapi orang yang baik dan benar, mereka akan terus semakin baik dan benar. Dan orang yang kudus dikatakan ia akan terus menguduskan dirinya. Jadi bagaimana ia bisa menguduskan dirinya? Tentu saja dengan setiap hukum itu sudah ia hidupkan dalam kehidupannya. Sudah tidak menjadi suatu beban lagi untuk orang benar melakukan hal yang benar. Karena ia tahu bahwa yang dilakukan itu adalah hal yang semestinya ia lakukan, karena itu adalah sebuah kebenaran. Jadi bagaimana di sini kembali kita diingatkan bahwa kita hendaklah selalu berusaha untuk memperbaiki diri kita. Karena kita tidak tahu sampai waktu di mana Tuhan mengizinkan kita untuk hidup, untuk kita boleh memperbaiki diri kita. Dan kita juga tidak tahu sampai di mana waktu Tuhan untuk berhenti menjadi perantara bagi kita. Kemudian roh Tuhan akan mempengaruhi itu diangkat dari bumi. Sebagaimana Yakub diancam mati oleh saudaranya yang marah itu, demikian pula umat Tuhan akan berada dalam bahaya dari orang-orang jahat yang berusaha membinasakan mereka. Jadi bagaimana di sini kita bisa mengerti bagaimana Yakub akhirnya sampai mempunyai muka yang pucat. Karena ia melihat bahwa saudaranya sendiri yang akhirnya akan marah terhadap dia. Bahkan Yakub diancam mati oleh saudaranya sendiri. Dan begitu pula lah juga dengan umat-umat Tuhan yang hidup di akhir zaman. Kita tidak tahu siapa yang akan menjadi musuh kita. Dan firman Tuhan mengatakan justru orang-orang terdekat kita lah yang justru akan menjadi musuh kita. Orang-orang jahat inilah yang berusaha untuk membinasakan umat-umat Tuhan. Jadi bagaimana kita bisa membayangkan bagaimana mengerikannya akan hari depan tersebut. Ketika orang-orang yang kita anggap sebagai saudara, sebagai sahabat, justru mereka lah yang akan berusaha untuk membinasakan kita. Dan di saat itulah kita harus melihat bahwa pengharapan kita itu hanya berasal daripada Tuhan saja. Dan di sini juga dikatakan, dan sebagaimana Yakub bergumul sepanjang malam untuk memperoleh kelepasan dari tangan Esau, demikian pula orang benar akan berseru kepada Tuhan siang dan malam untuk meminta kelepasan dari musuh-musuh yang mengelilingi mereka. Di sini kita bisa melihat bagaimana sama seperti Yakub yang semalaman ia tidak tidur karena ia sudah gelisah, ia merasa khawatir akan kehidupannya. Dan ia tahu bahwa Esau, saudaranya itu akan berusaha untuk membunuh dia. Tapi kita tahu bahwa Esau itu akhirnya diluputkan untuk membunuh Yakub itu. Ketika Yakub datang kepada Esau, akhirnya Tuhan membuat hati daripada Esau ini pun akhirnya menjadi luluh. Tetapi ketakutan yang sama itu tentu saja tidak bisa kita hindarkan dari Yakub. Dan begitu pula sama dengan kita. Tuhan menjanjikan bahwa setiap pedang akan lunglai seperti jerami. Tetapi ketakutan itu pun pasti tidak akan jauh daripada kehidupan kita ketika kita melihat ada orang yang berusaha ingin membunuh kita, berlari ke arah kita menggunakan pedang. Tentu saja dalam kedagingan kita, dalam kemanusiaan kita, kita akan merasakan ketakutan. Tetapi di sini ketika Tuhan sudah menjanjikan bahwa kita akan diselamatkan, Tuhan akan menepati janjinya itu. Dan di sini juga dikatakan setan telah menuduh Yakub di hadapan malaikat-malaikat Tuhan sambil menuntut hak-haknya untuk dibinasakan oleh sebab dosanya. Ia telah menggerakkan Esau untuk berperang dengan dia. Dan selama pergumulan Yakub dalam semalam suntuk, setan berusaha untuk memaksakan ke atas dirinya rasa bersalah agar membuat dia putus asa dan melepaskan pegangannya dari Tuhan. Bila mana di dalam kesusahannya itu Yakub berpegang terus kepada malaikat itu dan berdoa dan dengan disertai air mata. Pesuruh surga itu dengan maksud untuk menguji imannya juga telah memperingatkan kepadanya akan dosanya dan berusaha melepaskan diri dari pegangan Yakub. Tetapi Yakub tidak melepaskannya. Ia telah mempelajari bahwa Tuhan itu penuh rahmat dan ia menyerahkan dirinya kepada rahmatnya itu. Ia menunjuk kembali kepada pertobatannya dari segala dosanya serta memohon kelepasan. Apabila ia telah menelaah kembali hidupnya, hampir-hampir ia putus asa. Tetapi ia memegang erat-erat akan malaikat itu dan dengan tangisan yang sedih serta sungguh-sungguh ia telah menghadapkan permintaannya sampai ia menang. Tertulis dalam buku Alfa dan Omega jilid 1 halaman 229 dan 230. Jadi bagaimana di sini dikatakan bahwa Yakub itu ketika semalam suntuk itu setan berusaha untuk memberikan kepadanya rasa bersalah. Rasa bersalah akan setiap dosa yang ia telah lakukan terhadap saudaranya yaitu Esau. Dan di saat itulah dikatakan setan berusaha untuk Yakub itu supaya ia merasakan putus asa dalam kehidupannya dan ia melepaskan pegangannya dari bapaknya itu yang begitu kasih terhadap dia. Dan itulah juga yang akan
setan lakukan dalam kehidupan umat-umat Tuhan yang menunggu kedatangan Tuhan yang kedua kali. Bagaimana umat-umat Tuhan itu akan berusaha untuk diberikan rasa bersalah dalam kehidupan mereka, sehingga mereka pun akhirnya merasakan putus asa. Kita pun mungkin akhirnya akan melihat kembali dalam kesalahan ataupun dosa-dosa kita, dan akhirnya kita akan merasa bahwa kita tidak pantas untuk diselamatkan. Tetapi Tuhan yang begitu kasih itu memberikan waktu kepada kita untuk kita boleh diuji, untuk kita boleh menunjukkan bahwa kita itu benar-benar mau untuk bertobat. Dan sama seperti Yakub ini yang dikatakan ia pun uji oleh pesuruh surga itu, dan dengan maksud untuk mengingatkan kepada Yakub akan dosanya, ia berusaha melepaskan tangannya daripada Yakub itu. Dan di saat ia berusaha untuk melepaskan tangan daripada Yakub, di saat itulah Yakub justru akan berusaha memegang erat-erat tangan daripada pesuruh surga itu. Karena ia tahu bahwa inilah satu-satunya jalan keselamatannya. Dan sama seperti Yakub, apakah kita mau untuk berusaha memegang erat tangan pesuruh surga itu, supaya kita tahu bahwa ialah satu-satunya yang menjadi pengharapan kita. Karena di luar Tuhan sendiri, kita tidak akan mempunyai pengharapan itu. Jadi bagaimana kembali kita diingatkan melalui kehidupan Yakub ini. Ia sudah mempunyai banyak kesalahan, sama seperti kita sudah mempunyai banyak dosa dalam kehidupan kita. Tetapi Tuhan tidak pernah meninggalkan Yakub. Tuhan masih memanggil kita pun setiap hari untuk datang kepadanya, untuk bertobat hari demi hari, memperbaiki diri kita, sehingga kita bisa didapati layak untuk kedatangan Tuhan. Tetapi di balik itu, Tuhan mengizinkan untuk adanya pencobaan dalam kehidupan kita. Tuhan mengizinkan setan untuk menguji iman kita. Dan di sini juga dikatakan bahwa ia menunjuk kembali kepada pertobatannya dari segala dosanya, serta memohon kelepasan. Bahkan juga dikatakan apabila ia menelaah kehidupannya yang kembali, hampir-hampir ia putus asa. Jadi di sini juga dikatakan, tetapi ia memegang erat-erat akan malaikat itu, dan dengan tangisan yang sedih serta sungguh-sungguh, ia telah dihadapkan kepada permintaannya sampai ia menang. Jadi bagaimana ketekunan dari kehidupan Yakub ini boleh menjadikan contoh bagi kehidupan kita. Bagaimana ia mau untuk mempunyai ketekunan yang sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Dan di saat itulah ia memohon kepada Tuhan sampai ia benar-benar merasa bahwa Tuhan benar-benar sudah mengampuni dia. Jadi bagaimana itu juga menjadikan pelajaran bagi kita. Tuhan tetap memberikan waktu untuk kita datang memohon ampun atas setiap dosa dan kesalahan kita. Tetapi apakah kita mau mempunyai hati yang hancur untuk datang kepadanya? Kita merasa bahwa kita tidak akan mampu untuk melanjutkan kehidupan kita, mempunyai kehidupan yang damai sejahtera kalau kita tidak bergantung sepenuhnya kepada pokok anggur itu. Jadi bagaimana di sini kembali kita diingatkan bahwa ketika kita sudah mempunyai atau sudah mengetahui kasih Tuhan itu, apa yang mau kita lakukan dalam kehidupan kita? Apakah kita mau memohon ampun atas setiap dosa-dosa kita yang kita lakukan, baik secara sengaja maupun tidak sengaja dalam kehidupan kita, kita paparkan semua di hadapan Tuhan, sehingga kita berusaha supaya tidak ada yang tersembunyi lagi di hadapan Tuhan. Kita tahu bahwa Tuhan pasti tidak ada yang tersembunyi di hadapannya, tetapi kita berusaha untuk menyembunyikan itu daripada Tuhan. Dan ketika kita masih mempunyai hal-hal yang tersembunyi dalam kehidupan kita, maka itulah yang akan menjadikan malapetaka dalam kehidupan kita di akhir nanti. Jadi hendaklah ketika kita sudah mau datang kepada Tuhan, hendaklah kita berikan semuanya kepada Tuhan, dan kita memohon ampun dan kita meminta kepada Tuhan untuk diberikan hidup yang baru itu, sehingga tidak ada keputusasaan dalam kehidupan kita. Meskipun pada saatnya nanti tetap mungkin akan terjadi kebingungan dalam kehidupan kita sama seperti Yakub. Mungkin juga kita akan merasakan ketakutan, merasakan kekhawatiran. Tetapi biarlah itu menjadi proses yang harus kita jalani, dan biarlah melalui hal-hal tersebut itu membuat hubungan kita semakin erat dengan Bapa kita itu. Jadi biarlah melalui bacaan yang begitu indah ini kita kembali diingatkan bahwa hubungan yang terpenting itu saat ini adalah bagaimana hubungan kita dengan Tuhan. Karena kasih Tuhan itu tidak mengabaikan hukum-hukum Tuhan itu. Jadi ketika kita mengasihi Tuhan, kita pasti akan berusaha untuk menyenangkan hati Tuhan, yaitu dengan menuruti setiap hukum-hukum itu. Bukan berarti Tuhan itu adalah Tuhan yang diktator, yang memaksa kita untuk melakukan semua hal yang Tuhan sudah rancangkan bahwa ini adalah sebuah kebaikan dan kebenaran. Tetapi Tuhan menginginkan supaya rancangan damai sejahtera ini menjadi bagian dalam kehidupan kita ketika kita mau dengan sukarela menuruti setiap rancangan-rancangan yang Tuhan sudah tunjukkan dalam kehidupan kita, jalan-jalan damai sejahtera itu. Dan biarlah melalui bacaan ini boleh menguatkan iman kita masing-masing. Dan sampai bertemu kembali dalam acara pembacaan-pembacaan yang selanjutnya, dan salam, Tuhan memberkati.